memang penting ternyata ya untuk punya teladan Ya. dan juga memprioritaskan anak-anak. Saya jadi ingat satu konselor saya pernah bicara begini, kamu jadi pendeta itu bisa digantikan. Kamu punya pekerjaan juga ada orang yang bisa gantikan, tapi menjadi suami, istri dan ayah dan orang tua itu nggak bisa digantikan. Betul. Anak-anakmu cuma punya kamu. Ini dalam rangka membangun atmosfer rohani ataupun supaya anak-anak tuh berkembang juga imannya di rumah, punya hubungan yang dekat dengan kita. Kita jangan bicara teori lah, kita masing-masing mungkin punya praktis yang bisa di-share. Tadi Pak Sam udah singgung sedikit mengenai punya dating time ya dengan Ini bisa nih. anak-anak gitu ya. Mungkin Ibu El punya yang mau ditambahkan Bagaimana gitu. anak-anak tuh dilatih untuk apa? Iya, iya. Bisa Ya, deh. kalau saya pribadi dari kecil memang saya punya waktu sebelum saya kerja pasti saya mandikan anak-anak dulu. Selesai Ini kalau anak-anak masih kecil nih ya. masih kecil ya, udah mandi ya baru saya kasih suster saya berangkat. Nah, saya pulang kerja jam 5 teng sampai saya tuh di kantor dijuluki Tenggo. Jam 5 saya harus beres-beres, saya harus pulang. Saya cuma ingat waktu saya pulang bersama dengan anak-anak. Jadi saya cepat-cepat mandi. Mulai kan kita punya peraturan memang anak-anak Ya. dari kecil mereka tidur tidak lebih dari jam 7 malam. Waduh, Jadi udah saya pulang mereka sudah selesai makan, saya mandi. Nah, kita di kamar tuh. Saya mulai cerita. Dari mereka kecil saya cerita sekolah firman Tuhan. Firman Tuhan ya. Sampai kalau sekarang mereka besar mereka bilang, "Mami tuh waktu dulu cerita sampai ngawur saking ngantuknya." Memang sampai Bapak Abraham jadi Bapak Daud katanya. Ya itu. Jadi mereka ngerti gitu loh. Iya. Jadi terus saya dampingi mereka memang. Sampai akhirnya mereka lihat kalau kami pelayanan, mereka lihat benar-benar mereka sudah terlayani terlebih dahulu baru kita pergi. Gitu. Baru saya kasih susternya kita pergi gitu. Iya. Sampai sekarang pun kalau pelayanan saya nggak pernah paksa anak-anak. Meskipun seharusnya mereka melayani ya. Saya cuma bilang bisa pelayanan, bisa ya udah kalau bisa tanggal sini kamu pelayanan karena saya ngurus WL segala. Oke, gitu. Jadi saya nggak pernah paksa mereka sampai mereka sekarang sudah dewasa. Ada satu kejadian yang nomor 1 dan nomor 2 merasa butuh sesuatu yang lebih gitu kan. Mami aku mau ikut ke sana. Aku cuma saya bilang boleh tapi kamu pergi di lain hari Minggu boleh. Iya. Boleh kamu belajar di mana aja tapi bawa pulang ilmunya praktek di gereja Iya, kita. itu dia. Selalu saya pesan mereka. Kamu lihat di sana Jadi bukan begini. dikekang, bukan Enggak, dilarang. oh gitu enggak ya. pernah saya larang. Sampai sekarang mereka lakukan itu. Mereka belajar di sana, oh di sana begini. Mereka mulai kumpulkan anak-anak muda yang anak-anak muda selama pandemi ini sudah mulai hilang. Ya kan, sudah tidak ada lagi kumpul-kumpul, mereka mulai kumpulkan. Nah, jadi di situ puji Tuhan. Jadi motivasi sendiri, Iya. tergerak sendiri gitu. Itulah Mas saya bilang jadi kita nggak kekang juga lah aja. Tapi kita kasih pengertian. Kita ada di sini istilahnya kita diberkati di sini, kita juga harus memberkati gereja kita. Itulah saya selalu ya istilahnya tarik ulur lah anak-anak kayak layangan ya. Mereka pergi pantau kamu tadi belajar apa sih? Di sana gimana sih? Suasana di sana gimana gitu. Nah, mereka mulai saya bilang praktekkan di rumahmu. Ini kan gereja rumahmu. Mereka mulai belajar bagaimana terima tamu, bagaimana gitulah. Jadi saya bilang kita jangan kekang anak-anak kita. Iya. Kalau saya boleh tambah. Silakan. Ibu ini emang canggih Pak. Itu anak-anak temannya siapa dia bisa tahu. Lalu gimana di luar ya dia bisa lihat. Ya itu ada baiknya supaya apa? Supaya mereka tidak salah jalan. Jadi artinya juga mencoba untuk masuk ke dalam dunia mereka, Iya. mengenal apa yang mereka Teman-temannya. suka, teman-teman mereka siapa. Iya, ya waktu mereka ada yang kuliah gitu kan ya, dia punya feeling jago. Ini kita nggak boleh dia kosin lagi nih. Ini anak suka keluar malam sama teman-temannya. Walaupun nggak rusak, Iya, istilahnya dia tahu diri karena kita didik dari kecil. Mereka bersama-sama kami. Ya kalau mau tidur kita doakan, bangun mau pergi sekolah kita doakan. Sampai hari ini tuh mereka sangat-sangat meminta. Nah kalau yang ketiga ini kan masih kuliah nih Pak, kuliah kedokteran. Jadi kalau kita antar, udah mau dekat sampai ke rumah sakit gitu kan ya. Dia sodorin kepala minta doain gitu loh, kita doakan. Jadi itu kan suatu nilai yang sulit diomongin Pak ya. Iya, iya. Karena udah kebiasaan gitu, bukan soal biasa. Dia tahu bahwa
ada spirit yang akan turun ketika kita sebagai orang tua mendoakan dan memberkati dia. Iya. Jadi kalau saya diam nggak doain, dia minta. Oke. Seperti itu, Pak. Tadi yang saya catat dari Ibu adalah selain dating time dari Pak Sem, kemudian ada juga sesi di mana memang Ibu punya waktu secara khusus untuk membangun kerohanian mereka dalam bentuk cerita dan sebagainya. Lalu juga tadi saya perhatikan ada juga poin di mana kita berusaha mengenal dan menggali dunia anak-anak sehingga tidak selalu kita judgmental, nggak boleh begini, nggak boleh gitu. Tapi bagaimana mengarahkan dia dengan bijaksana, dan kalau dasarnya dari kecil memang sudah baik, pasti ke depannya mudah-mudahan akan baik gitu ya. Pak Jerry sekarang, dari Pak Jerry gimana? Apa yang pengalaman bisa dibagikan nih? Pengalaman saya barangkali sama Ibu Eliana ini hampir sama. Cuman mungkin saya nggak cerita depan bercerita Daniel de Guasinga kepada anak saya gitu. Dia mau tidur karena anak saya tuh sebenarnya lebih dekat dengan almarhum istri saya. Seperti itu. Jadi kalau tentang pribadi dia lebih banyak cerita sama istri saya. Tetapi karena saya tidak bisa masuk di situ, saya masuknya ke teman-teman di sekolahnya waktu di SMA. Oh, Bapak kenalan atau mereka? Saya kenal karena istri saya itu dia kerja mulai pergi dari rumah itu jam 6 pagi. Oke. Jadi setiap kegiatan yang ada di sekolah itu selalu saya yang datang, Pak. Nah, saya yang datang. Tapi mulai dari situ saya mulai kenal teman-teman anak saya dan saya nggak pernah namanya jaim ya, orang tua. Nggak. Saya selalu kalau ketemu teman-teman anak saya juga bicaranya seperti anak muda seperti itu. Sampai kebetulan saya jadi orang tua yang diidolakan seperti itu di SMA Teresia itu seperti itu. Jadi tidak mengherankan kayaknya. Mereka senang, mereka sampai senang. sekarang juga masih diidolakan. Mereka senang dengan papanya Joshua katanya. Jadi mulai dari situ saya juga sudah mulai bisa kenal. Oh ini teman-temannya. Oh ini yang bisa diajak bermain nih. Ini yang saya tahu ini udah mulai mulai miring-miring nih seperti itu. Kan kita juga tahu seperti itu. Tetapi apakah itu cukup? Nggak cukup. Nah, saya cuman garis bawahi apa yang kita pernah lakukan yaitu kan kita selalu berdoa buat anak-anak kita. Itu. Nah, itu penting banget, Pak. Bu, menurut saya yang doa itu. Saya selalu punya gini, do the best and let God do the rest. Amin. Seberapa sih kita bisa jaga anak-anak kita terbatas, ya kan? Tapi bagian kita untuk menjaga anak-anak kita, ya kan? Kita lakukan, yaitu dengan doa, ya kan? Tetapi setelah di luar kekuasaan kita, ya serahkan saja sama Tuhan, seperti itu, ya kan? Karena saya percaya di dalam perjalanan hidup anak kita, mereka pasti akan ketemu satu titik. Mereka perlu Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka perlu Tuhan. Itu seperti dia, itu. Itu yang akhirnya saya refer ke anaknya Pak Sam dengan anaknya Ibu tentunya ya kan? Yang dokter itu. Kenapa kok dia bisa sampai mau menundukkan kepala gitu? Karena kan dari kecil dia didoakan. Apakah papanya bilang kalau nggak didoain lo jadi bego lo, jadi pinter? Enggak kan? Tetapi dia lihat. Dan akhirnya pengalaman, dia bilang aduh, dia rasakan bahwa dia didoain itu dia bisa jadi kuat. Mentalnya kuat, spiritnya kuat. Dan betul. Dia kan takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Nah itulah makanya saya bilang doa. Betul. Akhirnya dia merasa itu menjadi satu kebutuhan kan Pak. Tunduk, papanya nggak doa dia begini minta doain. Itu yang susah gitu loh. Udah jarang. Kadang-kadang kita pikir udah gede doa sendiri deh lo, ya kan seperti itu. Itu tetap sebenarnya kan urapan itu turunnya kan dari kepala Pak. Nah itu dia. Mantap. Nah itu dari saya dulu deh, karena nanti banyak problemnya Pak. Ada lagi nih. Ada tambahan ya. Kalau dibilangin doa itu anak-anak bukan cuma sebagai rutinitas mereka, tapi mereka rasakan dan itu juga keluar dari mulut gurunya gitu. Yang nomor 3 kan kesaksian guru. Yang nomor 3 ini ya, dia kan koas, dia kan membantu operasi. Sampai dokternya bilang gini, ini kok ikut anak ini namanya Mary lancar-lancar ya katanya. Selama ini kalau sama anak koas yang lain ada aja masalah gitu. Saya bilang makanya doa itu luar biasa. Iya.
betul. Iya, iya. Dibuat perbedaan Iya, sama Tuhan. Iya. Saya sepakat dengan semua poin dari teman-teman ya. Saya juga meneruskan tradisi ini yang waktu itu masih ada almarhum istri saya. Setiap malam kami ada mesbah, ada doa, dan dari kecil anak saya akan selalu punya giliran juga untuk bawa firman. Iya. Gitu. Jadi bukan hanya menerima. Mungkin simple apa yang kamu dapatkan dari ayat yang kamu baca, atau bahkan hanya membaca ayat. Dan itu luar biasa ternyata dampaknya. Saya masih ingat, ini bangga saya sekali, kebanggaan saya bahwa tahun lalu justru ketika dia dalam posisi masih bersedih gitu ya, dia dipercayakan di sekolah untuk berkhotbah di Paskah sekolah. Hebat. Waktu itu masih lewat Zoom. Nah. Jadi dia ada kelas 4, khotbah di kelas 1 sampai kelas 6. Acara perayaan Natal. Jadi itu kebanggaan buat saya. Terus dia berlatih, minta ajarin saya gitu ya. Gimana nih khotbah apa dan sebagainya. Tapi itu proses yang menarik. Satu yang mau saya tambahkan mungkin yang belum tadi disentuh adalah pengalaman pribadi saya. Saya tahu saya terbatas. Dan saya tahu bahwa anak itu ada masanya, memang nggak semua bisa dia ceritakan kepada orang tua. Ya. Itu misteri yang sampai sekarang memang kita belum tahu jawabannya. Jadi saya selalu bilang sama dia, kalau kamu memang nggak bisa cerita sama papi, kamu tetap harus punya orang dewasa yang kamu percaya. Ya. Guru, Mentor. youth pastor atau kids pastor di Jadi peer gereja. teacher ya. Ya, jadi mereka inilah yang akan menolong kita sebenarnya, karena mereka kan spesialisnya di situ, Bu. Iya, betul, Memang betul. belajar parenting atau belajar cara menangani anak-anak pra-remaja. Jadi saya bekerja sama dengan orang-orang ini. Saya bilang, Miss gitu ya kalau di sekolah, atau Mister. Saya sudah bilang begini sama David. Kalau ada masalah mungkin dia kebetenya sama saya kan, nggak mungkin cerita sama saya kan. Tolong diterima, tolong dinasihati. Saya percaya bahwa kita akan saling mendukung. Jadi saya tidak menghakimi youth pastornya betul. kalau kamu ngajarin apa nanti di gereja. Tapi saya justru bekerja sama bahwa saya tahu ada musimnya dia akan lebih dengerin kamu nih. Iya. Gitu. Dia akan lebih dengerin kakak sekolah minggunya. Tolong kamu kasih dia masukan yang baik. Dan itu sih menurut saya efektif. Karena saya sadar bahwa walaupun saya hamba Tuhan, belum tentu loh saya punya jawaban dari semua permasalahan anak-anak kita anak-anak itu ya. kita, Mungkin gitu. mungkin ada satu yang terlewatkan atau terlupakan. Iya. Kadang gini, kita kan lebih menekankan hal rohani ya, Iya. terutama. Kadang kita lupa mempersiapkan anak untuk dia masuk ke lingkungan masyarakat. Jadi life skill juga ya. Iya, bukan hanya bagaimana sekedar. mereka siap Iya. menghadapi di luar rumah yang keras mungkin, yang kasar. Kalau saya, ya mungkin kalau orang lihat ini Pak Sam di rumah keras sama anak-anak. Jemaat kita juga tahu. Saya agak strong dengan mereka. Dari kecil kita didik keras. Saya selalu mengatakan pada mereka, di luar lebih keras. Jadi saya bisa mengatakan secara pribadi bahwa itu adalah training mereka di rumah. Kalau keliru gimana, kalau ini gimana, supaya mereka tangguh di luar. Iya. Ya kan? Saat menghadapi temannya yang nakal, yang ngebully, temannya yang kasar, ngomongnya kasar. Jadi kamu siap mental, jadi nggak cengeng jadi anak di luar. Nah itu yang kami persiapkan di rumah. Walaupun nggak ada teorinya, tapi inilah yang kami jalanin. Iya, iya. Dan kita berharap yang terbaik ya, walaupun ya kita terbatas, tapi semua itu kita lakukan dengan baik ya. Betul. Wah, ini obrolannya sudah tidak terasa begitu panjang dan Pantes kopi saya udah habis. Saya diminum ya, udah habis kita ya. berharap semoga yang menonton boleh mendapatkan manfaat. Ini poin terakhir yang saya mungkin tanya kepada seluruh narasumber adalah pesan-pesan kepada para PI yang menyaksikan, para hamba Tuhan atau bahkan jemaat atau para aktivis kaum pria, kaum wanita di gereja-gereja lokal. Kira-kira ada pesan apa nih dari rekan-rekan ini untuk mendorong mereka bukan hanya sebagai hamba Tuhan tapi Anda juga orang tua nih. Bagaimana sebagai orang tua Kristiani supaya anak-anaknya kita bisa sama-sama melayani Tuhan. Mungkin dari sebelah kanan dulu Pak Jerry dulu. Dari saya dulu ya. Ya. Oke. Pesan saya untuk kita semua, bagaimana supaya kita bisa melayani Tuhan bersama dengan anak-anak kita atau keluarga kita. Yang satu adalah lakukan seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Ibadah itu. Amin. Jadi kalau kita melakukan ibadah itu dasarnya takut akan Tuhan, ya,
pasti ibadah itu akan memberkati kok. Ya, Ya. kita nggak usah terlalu banyak bicara kepada anak-anak kita. Kamu harus begini, harus begini. Tetapi keteladanan kita, waktu kita lakukan ibadah itu takut akan Tuhan, itu akan menjadi satu gambaran yang jelas bagi anak kita untuk bahwa mereka harus beribadah kepada Tuhan seperti itu. Jadi itu saja pesan saya. Lakukan seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Karena kadang-kadang kita ibadah kan karena nggak enak sama Pak Sam aja, gitu kan, gembala sidang gitu kan, banyak yang seperti itu ya kan. Ayo anak-anaknya pelayanan, nggak usah ya. Tapi kita ajarkan anak-anak kita dari awal bahwa mereka harus beribadah kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bapak Gembala, pesan. Dari saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala untuk teman-teman hamba Tuhan, untuk para pria, para wanita, ya. Kalau sudah berkeluarga, mari kita mempersiapkan keluarga kita menjadi keluarga yang mencintai Tuhan. Amen. Tidak mudah, maka kita perlu bergantung dan mengandalkan Tuhan. Dan yang lain adalah supaya kalau ada kekeliruan dalam diri kita, beranilah untuk mengakui. Jangan merasa orang tua nggak perlu ngaku, gitu kan. Jangan hanya menuntut kepada anak, tetapi kita perlu memberikan keteladanan. Kalau sudah janji, harus tepati. Makanya jangan gampang janji. Ya, kalau kita punya salah, kita mengaku, kita minta ampun. Lalu kalau anak salah, jangan kita dendam, jangan selalu kita justice anak kita, kamu anak bodoh lah, kamu ini nakal lah, kamu inilah. Jangan seperti itu. Ya, supaya apa? Anak-anak bisa bertumbuh dengan baik. Salurkan aja kasih kita. Kalau mereka sudah merasa broken home, mari kita perbaiki dengan pertolongan dari Roh Kudus. Amin. Amin. Jangan lupa kita juga pernah jadi anak-anak kan. Iya, betul. Dan pernah bikin salah juga. Iya, betul. Kita kan juga ya. pernah jadi Pernah anak, juga. kita juga berharap apa dari orang tua. Iya, Kalau orang tua kita kasar, ya jangan kita teruskan kepada anak-anak. Amin. Kesulitan di luar, kekacauan yang kita terima dari luar, entah dari kantor, entah dari gereja, jangan kita bawa pulang, itu aja sih. Siap. Luar biasa. Luar biasa. Ibu Gembala. Iya, saya dari awal kita membentuk keluarga, suami istri kalau kata saya harus sama-sama satu gereja, ya kan? Untuk apa? Supaya kita saling kenal lah ya, lebih kenal lagi, lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih sama melayan, sampai anak-anak ada mereka bersama dengan kita bawa mereka dalam satu gereja dan terus mereka akan merasa kalau nggak satu gereja ada yang kurang, bukan yang nggak boleh, ada yang kurang, pergi sama-sama, pulang sama-sama dan mereka boleh terus bertumbuh lewat kehidupan kita di gereja. Mereka boleh lihat jadi kesaksian buat mereka. Ya. Saya percaya keluarga-keluarga para PI akan menjadi keluarga yang memberkati orang lain, menjadi kesaksian untuk jemaat atau orang-orang yang kita kenal. Gitu aja ya. Amin. Di antara suami dan istri, kalau di rumah atau di gereja atau di mana, kalau anak memperlakukan anak harus satu kata. Nggak boleh berbeda. Ya walaupun mungkin keliru sedikit gitu ya. Kita terima baru koreksinya di belakang tanpa anak ketahui. Ya, supaya apa? Supaya anak nggak lihat titik lemahnya di mana sehingga dia manfaatin. Itu aja. Ya. Wah ini kita beri tepuk tangan buat kita semua dan buat semua yang sudah nonton ya. Terima kasih ya, ini mudah-mudahan pembicaraan yang singkat ini bisa menjadi berkat, bisa menjadi manfaat buat rekan-rekan yang menyaksikan. Kita akan berjumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe ke channel ini karena akan ada banyak konten-konten yang menarik di kemudian hari. Tetapi saya mau tutup dengan satu ayat ini yang tadi sudah dibahas oleh Pak Jerry. Yosua berkata kepada orang Israel, tetapi aku dan sisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Selamat berjumpa lagi. Salam Strong Family. Strong family. Strong.